أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, kita hadir memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita juga intizar salat ba'da salat, menunggu datangnya salat isya setelah salat maghrib. Alhamdulillah, Allah kasih dan beri karunia serta rahmatnya dengan turunnya hujan pada malam hari ini. Walaupun secara perhitungan manusia ini adalah musim kemarau, tapi bagi Allah yang Maha Berkuasa sangat mudah menurunkan air hujan kapanpun yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan pula Allah senantiasa memberikan limpahan pahala yang berlipat untuk kita semuanya. Karena kecenderungan ketika hujan, ketika dingin, maka kecenderungannya adalah kita malas untuk berangkat ke masjid, apalagi hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, menjadikan kita semuanya istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terus membaca, mempelajari dan memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal hidayah petunjuk inilah kita bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Adam dengan istri beliau ketika selesai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan kalimat-kalimat taubatnya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37, ayat 37 38. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Maka Allah mengajarkan secara langsung beberapa kalimat kepada Nabi Adam dan istri beliau. Beberapa kalimat, yaitu kalimat-kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain berbunyi, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Langsung Allah sendiri yang mengajari Nabi Adam kalimat taubat. Maka Allah menyatakan fataba 'alaihi. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Setelah taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun efek dari dosa keduanya tetap dirasakan oleh keduanya. Jadi dosa ketika kita taubat darinya, maka efek dosanya akan terus ada. Sebagaimana Nabi Adam ketika sudah bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya,
namun akhirnya efek buruk dari dosanya dirasakan oleh Nabi Adam dan istri beliau, yaitu di ayat berikutnya, qulna itu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka turunlah kalian semuanya ke muka bumi, diturunkan dari surga ke dunia ini. Sudah bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah, tapi dampak buruk dari dosanya dirasakan Nabi Adam dan ibunya, yaitu diturunkan ke muka bumi. Dan kita pun anak cucunya beliau berada di muka bumi ini, karena bapak ibunya turun ke dunia, kita anak-anaknya lahir di sini. Bagaimana sepasang suami istri merantau di satu daerah, kemudian lahirlah anak-anaknya di daerah tersebut, karena memang tinggal di situ, lahirnya di situ. Nabi Adam dan istri beliau turun ke muka bumi ini, maka nasib anak turunannya yang berada di muka bumi ini. Nah, akan tetapi ini hanya perantauan, hanya sementara, nanti akan melanjutkan perjalanan kembali. Hanya bedanya, kalau dulu orang tua kita dari surga lalu merantau ke dunia ini, maka nanti akan kembali. Ada yang kembali ke kampung halamannya, yaitu surga ya Allah, ada yang ke neraka. Kita tinggal pilih dari sekarang mau kembali kemana. Nah, kalau ingin kembali ke tempat asal orang tua kita, yaitu surga, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Setelah kalian turun, wahai Adam dan Hawa, maka aku akan menurunkan, akan menyusulkan untuk kalian, yaitu hidayah, petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjukku, siapa yang mengikuti hidayahku, bimbinganku, arahanku, maka dia tidak akan pernah merasa takut dan bersedih. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Maha Penyayang. Walaupun Nabi Adam diturunkan dari surga bersama istri beliau, tapi Allah tidak biarkan beliau dan anak keturunannya terlantar. Bagaimana caranya supaya bisa kembali ke surga? Allah yang Maha Pengasih memberikan hidayah melalui diutusnya para nabi dan rasul yang begitu banyak. Setiap umat ada nabi dan rasul, dan setiap rasul memiliki atau mendapat kitab suci semuanya. Walaupun yang kita kenal hanya 6, yang kita tahu dalam Al-Quran disebutkan kitabnya ada 6, tapi sebenarnya seluruh rasul mendapat kitab suci. Yang 6 adalah suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ada 6. Sebagian ulama mengatakan 5 karena suhuf Musa itu artinya Taurat sama. Sebagian lagi mengatakan beda, ada 2, Taurat dan juga suhuf Musa. Kita membacanya dalam Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa. Maka bentuk kasih sayang Allah, walaupun diturunkan ke dunia ini, diberikan petunjuk, diutus para rasul, diberikan kitab suci. Dan kita dipilih oleh Allah jadi umat yang terakhir, dan nabinya, rasulnya yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kitab sucinya Al-Quran. Maka kalau kita ingin kembali ke kampung halaman orang tua kita Nabi Adam dan Hawa, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah. Di mana petunjuk itu adanya? Di dalam Al-Quran. Bukan kalau Allah menyatakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Inilah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin sampai ke surganya Allah, maka ikuti petunjuknya, yaitu dari Al-Quran. Kemudian diperagakan, diaplikasikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran, kita mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika diam sebagai tanda setuju, itu ada dalam hadis Nabi. Sehingga 2
dua sumber hukum Islam ini, yaitu Al-Quran dan hadis, adalah petunjuk hidup agar kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi SAW, lalu insya Allah masuk surga. Pertama kali ucapan ahli surga saat menginjakkan kakinya di surga adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, yang telah memberikan kami petunjuk, sehingga dengan sebab petunjuk itu sampailah kami di tempat ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami tidak mendapatkan petunjuk darimu ya Allah, kami tidak memiliki petunjuk darimu, kami tidak akan sampai di tempat ini, tapi akan sampai di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita butuh berjuang untuk mempelajari hidayah Allah itu. Itu dalam Al-Quran yang disempurnakan, dilengkapi penjelasannya melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kita mengaji, tujuan kita adalah ingin menjemput hidayah tersebut. Harapannya supaya kita paham betul, supaya Al-Quran yang Allah turunkan dan Allah mengutus para nabi dan rasul itu tidak kita lewatkan begitu saja. Kita semuanya berharap masuk ke dalam surga Allah, maka konsekuensinya kita harus berjuang, berusaha, berkorban untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka momen yang terbatas di lingkungan kita, salah satunya di Masjid Al-Muhajirin, momen terbatas yaitu kajian-kajian. Bukankah kajian tidak tiap hari ya Pak ya? Jenengan kajian tiap hari apa Bapak? Tiap hari ada kajian di sini. Sepekan berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah, ini luar biasa. 2 kali. Kita pentingkan. Artinya kita alokasikan waktu, kita alokasikan tenaga, pikiran untuk apa? Menjemput hidayah. Bukan hanya di sini saja, tapi ini kemudahan dari Allah. Allah datangkan para dai, para ustaz melalui inisiatif takmir masjid untuk mengadakan kajian. Fungsinya apa? Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita kendor untuk belajar agama ini, karena ini menyangkut nasib kita pada kehidupan yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Tidak lama lagi kita ngaji, tidak lama lagi kita sholat, tidak lama lagi kita ibadah. Ketika ajal mendatangi kita, selesailah tugas kita ibadah. Yang ada hanyalah balasan saja di sana. Maka bagaimana tidak kita bersemangat dengan sisa waktu yang tinggal sedikit lagi ini untuk beribadah kepada Allah, kemudian menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekilas motivasi dan mukadimah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Secara singkat kita akan membahas salah satu dari dosa besar. Salah satu dosa besar yang sering diremehkan oleh kebanyakan manusia. Saya kutip dari kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengumpulkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, khusus yang berkaitan dengan dosa besar, dan ada lebih dari 70 dosa besar, belum dosa kecil. Dan dari 70 itu berapa persen yang sudah kita pahami? Apakah semuanya? Alhamdulillah. Karena mempelajari tentang dosa, apalagi dosa besar, tujuannya adalah agar kita terhindar darinya. Mempelajari keburukan, fungsinya adalah agar kita tidak terjatuh dalam keburukan ini. Fungsinya mempelajari keburukan agar kebaikan kita semakin sempurna, tidak tercampur. Kalau orang hanya membahas tentang kebaikan
dan dia tidak membahas keburukan, ada kemungkinan dia melakukan kebaikan yang tercampur dengan keburukan. Maka supaya kebaikannya semakin bersih, semakin sempurna, kita pelajari keburukan sehingga kita buang. Maka mempelajari dosa besar artinya kita supaya bisa tahu bahwa itu adalah dosa dan kita hindari. Saya kutip dari halaman 120 kitab Al-Kabair, yaitu Al-Kabiratur Rabi'ah was-Salasun, dosa besar nomor 34, yaitu ad-dayuth al-mustahsinu ala ahlihi. Dosa besar nomor 34. Berarti ada 33 yang depannya dan belakangnya masih sisa. Atas salah satu saja. Yaitu dosa besar nomor 34, dayus. Dayus itu kalau di sini disebut al-mustahsinu ala ahlihi. Jadi dia itu kepada keluarganya selalu tampil baik walaupun keluarganya itu berbuat yang jelek. Secara bahasa begitu. Jadi orang dayus itu tidak punya kecemburuan kepada istrinya, kepada keluarganya. Dia selalu berpendapat bahwa karena saya cinta, maka kemauan istri saya, kemauan anak saya biarkan. Ini akan kita bahas. Sebelum membahas tentang apa dayus secara detail, kita bacakan dulu dua hadis yang menjelaskan tentang bahayanya dayus, yaitu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Fokusnya kepada para bapak, para lelaki. Yang pertama, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, salasatun la yadkhulunal jannata. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Disinilah kita menjemput hidayah supaya tahu siapa orang-orang yang tidak masuk surga. Di sini disebutkan 3, bukan berarti hanya 3. Oh, berarti selain yang 3 ini tidak masalah. Maksudnya 3 dosa besar disebutkan secara urut oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan sebuah pembatasan karena masih banyak dosa-dosa besar lainnya. Namun dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 dosa besar yang menyebabkan pelakunya tidak bisa masuk surga. Yang pertama, al-'aqu liwalidayhi, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Apakah durhaka kepada ibu bapak, atau durhaka kepada bapak, atau kepada ibu, atau dua-duanya? Pokoknya orang tua. Karena ada orang yang kepada ibunya baik, tapi kepada bapaknya durhaka. Kepada bapaknya dia berbakti, kepada ibunya durhaka. Dan ada yang kepada durhaka kepada kedua-duanya. Maka semuanya termasuk dosa besar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama menjelaskan siapa penghuni Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf disebut Al-A'raf. Ada surat dalam Al-Qur'an yaitu surat ke-7 namanya Al-A'raf. A'raf artinya tempat yang tinggi, yaitu sebuah tempat yang lokasinya di antara surga dan neraka, berupa sebuah gunung yang rimbun penuh dengan pohon-pohon dan berbuah yang bisa dimakan. Tapi lokasinya antara surga dan neraka. Maka di sana ada manusia-manusia yang menghuni A'raf ini yang disebut Ashabul A'raf. Siapa yang menghuni Al-A'raf ini?
Maka sebagian ulama mengatakan, berpendapat mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan kejahatannya seimbang. Kebaikan dan kejahatannya seimbang. Pahala dan dosanya seimbang, persis. Ditimbang itu rata. Bobot kebaikannya, bobot kejahatannya seimbang. Sehingga mereka berada di antara surga dan neraka, dan mereka makan buah-buahan di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat penduduk A'raf ini adalah orang-orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah, tapi mereka tidak izin kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Mati syahid mengharuskan sebenarnya dia harusnya masuk surga, tetapi kedurhakaannya kepada orang tua karena dia nggak pamitan berangkat berjihad, dianggap sebagai bentuk kedurhakaan, mengharuskannya dia masuk neraka. Bobotnya sama antara mati syahidnya dengan durhakanya pada orang tua. Ini menunjukkan berat sekali durhaka kepada orang tua. Namun memang endingnya ashabul a'raf ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung sebagaimana penghuni surga yang lainnya, ditunggu di karantina dulu. Berapa lamanya? Terserah Allah, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya mereka tinggal di A'raf ini. Kalau dibandingkan surga ya tentu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan surga. Di A'raf cuma hanya gunung, ada pohonnya, ada buahnya, sama-sama itu aja. Yang penting mereka tidak kelaparan. Tapi tidak ada fasilitas-fasilitas seperti di dalam surga. Maka mereka ditahan dulu. Namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, endingnya nanti setelah dikarantina sekian lama, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menyatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah itu punya kasih sayang, Allah juga punya kemarahan. Tetapi kasih sayangnya Allah itu mampu mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah kita berbuat yang membuat orang tua kita sakit. Apalagi sampai orang tua kita mengeluarkan air mata gara-gara kita. Apapun bentuk keburukan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua itu sakit hatinya, apalagi sampai meneteskan air matanya, itu adalah bentuk kedurhakaan kita kepada orang tua. Ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita ini betul-betul durhaka kepada orang tua. Bahkan Islam mengajarkan hanya dalam masalah bicara saja harus merendahkan diri. Wahfid janahal dzulli minar rahmah, rendahkan pundakmu karena sayangnya kepada orang tua. Tunduk kepada orang tua, sopan. Yang pada hari ini banyak di antara anak kita itu seludar-seludur kalau ada orang tua, tidak ada hormat-hormatnya. Ini PR kita bersama. Bagaimana nyeting anak kita itu supaya hormat sama orang tua. Dari sikap sudah merendah, dari suara nggak boleh tinggi, apalagi membentak. Allah sudah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima." Jangan sekali-sekali kamu mengatakan alah. Misalkan kepada bapak ibunya, alah bapak, jangan sampai. Apalagi lebih dari itu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Kadang kita ini sudah dewasa, sudah merasa sudah dewasa, sudah sukses, sudah punya anak juga, orang tua kita masih ada, kita menganggap remeh. Justru semakin kita tua, orang tua kita semakin tua. Kita sebagai anaknya saja sudah semakin tua, apalagi orang tua kita. Dan pahala berbakti kepada orang tua yang paling besar adalah ketika mereka semakin tua. Sekaligus kebalikannya, kedurhakaan seorang anak ketika orang tuanya semakin tua, semakin besar dosanya. Maka sebagai anak, apalagi orang tua kita sudah sepuh, yang kadang-kadang namanya orang tua itu kadang cerewet, kadang aneh-aneh kayak gini. Harus sabar. Ya Allah, dulu saya menyusahkan beliau, lebih berat lagi beliau kita susahkan. Masa cuma begini saja kita merasa berat?
Anak yang baik ya seperti kita, kadang kita sudah punya istri, punya anak, dituturi sama orang tua kita, diomongin, ya sudah diam, kita dengarkan. Walaupun kadang-kadang agak menjengkelkan, tapi sudah. Bentuk kasih sayang kita dan adab kita kepada orang tua adalah dengan diam mendengarkan. Udah, orang tua itu seperti itu. Kalaupun kita harus menjelaskan ternyata apa yang diomongkan orang tua itu nggak sesuai, jelaskan dengan baik, dengan halus. Banyak orang sekarang itu yang tidak memperhatikan masalah tersebut. Dengan mudahnya dia membentak orang tuanya. Dengan mudahnya dia membantai orang tuanya. Nauzubillah. Ini dosa yang menyebabkan pelakunya tidak masuk surga. Yang kedua, waddayuth, yaitu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya dan juga cemburu dalam urusan agama kepada keluarganya. Nanti akan kita bahas, insyaallah di bawah. Yang ketiga, orang yang tidak masuk surga itu adalah warajalatun nisa, wanita yang kelaki-lakian, wanita yang tomboy, menyerupai laki-laki, dan juga sebenarnya sebaliknya laki-laki yang feminin atau seperti wanita, apalagi dengan berpakaian wanita. Ini juga PR kita bersama untuk menjaga anak-anak laki-laki kita. Karena pada hari ini arus LGBT itu deras. Mereka semakin mendapat tempat dan semakin berani. Bahkan sampai jalan zebra cross dibuat untuk apa itu Pak acara yang viral itu? Apa? Fashion show lah semacam itu ya. Jadi jalan atau zebra cross ini dijadikan semacam catwalk gitu ya. Dan di situ banyak para laki-laki yang wanita-wanita. Ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaga anak-anak laki-laki kita. Kalau dulu kita khawatir ketika anak perempuan kita keluar bergaul yang salah, sekarang kita juga harus khawatir dengan anak laki-laki. Karena pengaruhnya sangat dahsyat dengan derasnya arus informasi, di mana mereka punya grup WA, Facebook, ada di Instagram dan lain-lainnya, mempromosikan kebobrokan mereka, maka sangat rawan menulari anak-anak laki-laki. Jadi dalam hadis ini ada 3 orang yang tidak masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dayus, yang laki-laki tidak punya cemburu, dan seorang wanita yang seperti laki-laki atau kebalikannya. Satu hadis lagi yang diriwayatkan Imam Nasai, wa rawa an-Nasai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Lebih keras lagi, kalau yang tadi tidak masuk surga, yang ini diharamkan masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Mudmin artinya dia minum khamrnya terus menerus. Bukan berarti kalau sesekali boleh. Yang diharapkan ke surga kan yang terus-terusan minuman keras. Berarti sesekali pas untuk bolehlah, tetap haram gitu. Cuman lebih parah lagi kalau mudmin itu terus dia hobi memang. Hobi minuman keras. Jadi pecandu minuman keras. Dan yang sejenisnya termasuk juga narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, wal'aqu liwalidayhi, dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, waddayusu alladhi yaqirul khabath fi ahlihi. Dayus yaitu orang-orang yang membiarkan keburukan, kekejian di dalam keluarganya. Yakni al-mustahsinu ala ahlihi, na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang mustahsin ala ahlihi. Jadi artinya mustahsin itu membiarkan,
selalu tampil menyenangkan walaupun keluarganya berbuat salah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita rinci dulu. Dayus itu ada dua model dan dua-duanya dihukumi sama. Yang pertama, seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, atau dia merelakan istrinya berbuat serong. Kok ada yang merelakan? Ada. Ini fakta. Bahkan sampai alhamdulillah, sampai istrinya sudah melakukan hubungan dengan laki-laki lain di rumah suaminya, itu tetap jadi istrinya dan dibiarkan. Dianggap sudahlah, itu sudah selesai, dimaafkan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada orang yang membiarkan atau tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, itu disebabkan di sini jelaskan. Yang pertama, limahabbatihi, karena cintanya luar biasa kepada istrinya, sampai istrinya berbuat serong pun tidak apa-apa. Saya kandung cinta sama dia. Dia sudah melakukan perbuatan serong. Ada juga yang alasannya karena anak-anaknya masih kecil. Walaupun ibunya selingkuh, kalau saya ceraikan atau dia menggugat cerai, gimana nasib anak saya? Jadi yaudahlah, biarkan saja. Itu juga dayus. Gara-gara alasannya anaknya. Jadi intinya, yang poin pertama, dayus itu seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya berbuat serong, dan itu dosa besar apapun alasannya. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana orang-orang saleh memberikan contoh kepada kita sebenarnya. Kalau ada yang bertanya, apakah menurut Islam itu baik orang yang pencemburu? Bukan cemburu biasa, pencemburu, artinya dikit-dikit cemburu. Kalau memang ada faktanya, cemburu. Hal-hal yang mungkin bagi sebagian laki-laki bukan hal yang bikin cemburu, ada orang yang pencemburu. Bagaimana pandangan Islam? Kan tidak sama banyak. Ada orang itu punya istri, nah, istrinya pastinya punya WA, punya Facebook, mungkin Instagram, dan istrinya itu juga nyonting dirinya muncul di TikTok gitu ya, di TikTok. Suaminya membiarkan, enjoy saja, tidak ada rasa cemburu. Padahal ditonton oleh jutaan mata laki-laki, atau minimal foto profilnya terlihat kecantikannya, lalu orang lain menikmatinya. Berapa juta orang melihatnya. Bahkan ada yang sampai disimpan untuk dilihatin oleh laki-laki lain. Terus ada orang yang tidak rasa cemburu suami, membiarkan, tidak mengingat. Maka bagaimana pandangan Islam ketika ada seorang laki-laki itu sangat pencemburu, dan pencemburunya beralasan, karena ada bukti walaupun kecil. Kita akan melihat bagaimana dalam hadis atau riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengungkapkan sebuah perkataan. Ini bukan terjadi, tapi mengatakan, berandai-andai. Beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghaira musaffah atau musaffih." Kata Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi, seandainya saya melihat seorang laki-laki bersama istri saya, maka sungguh aku akan penggal lehernya. Wah, sadis banget sekilas. Karena dalam hadis yang lain dengan riwayat yang sama dari Sa'ad Badan, jadi seandainya, maksudnya bersama laki-laki lain itu, dalam hadis yang lain, seandainya ada seorang laki-laki menempelkan pahanya di paha istri saya, maksudnya berzina, saya akan penggal. Maka hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ayah Rasulullah, ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, itu cemburunya luar biasa. Dia mengatakan, padahal belum terjadi, cuma mengatakan,
kalau memergoki istrinya selingkuh akan dipenggal ke laki-laki. Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim ini, beliau mengatakan, "Atajabuna min ghairati Sa'd? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Ketahuilah sesungguhnya aku lebih pencemburu darinya, dan Allah lebih pencemburu dari aku. Allah lebih cemburu dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah lebih pencemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Artinya dibenarkan, bukan berarti membenarkan, wah berarti kalau begitu main penggal saja. Jadi kalau ketemu penggal, ada hukum tersendiri. Itu hanya ungkapan kecemburuan saja yang secara hukum belum tentu dilakukan, karena tidak boleh ya membunuh dengan cara seperti itu. Juga kisah para ulama satu lagi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika di ruang tamu beliau menerima tamu laki-laki, dan di ruang tengah istrinya berjalan memakai sandal, terdengar sandarnya, hanya terdengar suara sandalnya saja. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menegur istrinya, itu sampai bersuara, "Saya cemburu." Suara langkah pun didengar oleh laki-laki lain, cemburu. Jadi tidak masalah bapak-bapak kalau kecemburu, yang penting ada alasannya, jangan cemburu buta, nggak ada fakta apapun cemburu terus itu. Ya, ini namanya tidak percaya, dia curiga. Jadi orang yang cemburuan itu didukung oleh Islam. Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Maka cemburu yang pertama adalah cemburu kepada istrinya ketika dia berbuat sihir. Dan ini bapak-bapak kita semuanya harus hati-hati. Kalau istrinya sering tampil di sosmed, ingatkan. Karena kita cemburu dilihat orang lain, dilihat laki-laki lain. Bersyukur minta kepada istrinya, "Bu, saya cemburu nih foto sampai itu disebar-sebar jadi foto profil, sampai ganti air gambarnya fotonya pinting atau monyet, lebih aman ya, atau bunga atau lebih aman." Siapa yang tidak punya kecemburuan maka dia dayus. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua, kecemburuan di sini adalah kecemburuan terhadap keluarga ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para suami, kenapa Allah pilih jadi qawwamu 'ala nisa, menjadi pemimpin bagi para wanita? Karena para wanita sesolihah apapun dia tetap dari tulang rusuk yang bengkok. Dia adalah makhluk yang lemah. Ya, seringkali bengkok jalannya. Kalau suami tidak kokoh dalam mengingatkan, ini bahaya. Istri maupun anak-anak, terutama anak perempuan. Di sini para bapak, para suami harus kokoh, harus lebih kuat dari istrinya. Bisa jadi seorang suami di awal ketika istrinya meminta sesuatu, "Mas, saya ingin melakukan ini," padahal itu maksiat. Suami tegas, "Tidak bisa, tidak boleh, itu haram." Begitu istrinya nangis, "Kalau nangis, gak tego, ya haruslah sembarang." Ini harus kokoh pak. Bapak-bapak dipilih orang lain jadi pemimpin, harus lebih kuat dari istrinya. Kalau istrinya begitu kuat untuk berbuat maksiat, bapak-bapak harus lebih kuat lagi mencegahnya. Wes sampai nangis so, gak apa-apa daripada merokok mending nangis. Pokoknya tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh. Ini haram, tidak boleh. Ya. Mari nangis nggak mempan, loro, sakit. Masa mas sampai tega harus rokok ini, masa gak boleh. Gak apa-apa sampai loro, sih penting gak perlu rokok. Inilah suami yang benar, suami yang betul-betul mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan melemah dalam masalah ini. Karena kadang satu permintaan dari istri atau dari anak kita itu bisa jadi melalui proses debat yang alot. Hari ini gak berhasil, besok lagi mereka akan tetap minta. Padahal kita tahu ini gak boleh, maksiat, tapi tetap aja dilobi lagi terus. Di situ kita harus kokoh. Kita ingat bahwa inilah bukti cinta kita kepada mereka. Karena cinta itu tidak harus selalu menyenangkan kepada orang yang dicintainya. Tapi mencintai itu adalah bagaimana supaya yang dicintai ini selamat di
dunia maupun di akhirat. Ini adalah justru cinta yang sebenarnya. Kita jelaskan kepada istri kita, kepada anak kita, Bapak ini sangat sayang kepada kalian. Ya. Bapak ini sayang kepada kamu istri. Makanya aku larang ini karena saking sayangnya. Kalau kamu lakukan ini, neraka. Maka ketika ada seorang suami atau seorang ayah membiarkan istri dan anaknya berbuat maksiat dan tidak ada sedikit pun rasa cemburu, rasa gairah untuk mencegahnya, maka dia juga termasuk dayus. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian, mari perhatikan istri kita, anak kita. Barangkali ada perbuatan maksiat yang mereka lakukan, kita harus larang, harus cemburu. Kalau kita biarkan, maka kita termasuk dayus. Bukan hanya cemburu dalam masalah hal percintaan atau perasaan, tapi juga kecemburuan dalam urusan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bimbingan kepada kita semuanya, khususnya kepada para suami, para bapak, diberikan keteguhan hati untuk bisa berjuang dan lebih care terhadap keluarganya agar keluarganya tidak tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, bersama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari awal hingga akhir. Apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu